Di segmen keempat pada hari ini, kita awali dengan menang kasasi Kejari Jember eksekusi terpidana Manggisan. Jaksa pada bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Jember melakukan eksekusi terhadap Irawan Sugeng Widodo alias Dodi Selasa 2 November 2021. Jaksa mengeksekusi terpidana Irawan Sugeng Widodo dalam kasus perkara korupsi Pasar Manggisan Tanggul yang didampingi oleh penasehat hukumnya. Di mana dalam proyek Pasar Manggisan tahun anggaran 2018 tersebut, Dodi terbukti mendapatkan aliran uang sebesar Rp103.938.317 atas perannya sebagai perencana dan pengawas. Dan untuk mengetahui seperti apa informasi terkait dengan menang kasasi Kejari Jember eksekusi terpidana Manggisan tersebut, saya akan terhubung dengan Bapak Sumarno selaku Kasih Intel Kejari Jember. Halo, selamat sore Bapak Sumarno. Halo, selamat sore Bapak Sumarno. Halo, selamat sore. Selamat sore Bapak Sumarno. Perkenalkan saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember Bapak, dan saat ini kami sedang melakukan siaran langsung dengan pembahasan terkait dengan adanya Kejari Jember mengeksekusi terpidana kasus Pasar Manggisan Pak Sumarno. Baik Bapak, bisa diinformasikan Kejaksaan Negeri Jember hari ini telah eksekusi satu terpidana kasus korupsi dari Pasar Manggisan. Boleh disampaikan Pak, seperti apa sebenarnya bagaimana perjalanan dari kasus ini? Ya, terima kasih. Akan saya sampaikan terkait kronologis penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama Insinyur Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodi. Betul. Jadi, bahwa perkara tindak pidana korupsi atas nama Irawan Sugeng Widodo ini telah diputus bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Surabaya. Betul. Dengan putusan nomor 30 Pitsus TPK 2020 tanggal 15 September 2020. Atas putusan bebas tersebut, maka penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jember kemudian melakukan upaya hukum, yaitu permohonan kasasi, yaitu dengan akta nomor 46 garing akta Pitsus garing 2020 PN Surabaya tanggal 21 September 2020. Selanjutnya, Jaksa penuntut umum membuat memori kasasi tertanggal 5 Oktober tahun 2020. Nah, kemudian dikirimlah perkara tersebut ke Mahkamah Agung yang kemudian diadili oleh Majelis Kasasi, yaitu pertama mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jember. Betul. Dua, membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 30 Pitsus TPK garing 2020 PN Surabaya tanggal 15 September 2020. Kemudian mengadili sendiri menyatakan terdakwa Insinyur Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer. Yang ketiga, menyatakan terdakwa Insinyur Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidiar. Kemudian pada poin 4 menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Yang kelima, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp103.938.311 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 3 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah inkrah, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut. Dan hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dulunya dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.
Nah, kemudian setelah ada putusan yang tertanggal 7 September 2021, kemudian Kejaksaan Negeri Jember pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar jam 11.30 Betul. telah melaksanakan eksekusi dengan perintah surat perintah atau P48 untuk melaksanakan putusan nomor 83 garing M.5.12 garing FU.1 11 2021 tanggal 2 November 2021. Begitu Mbak. Baik. Sehingga kami melaksanakan putusan kasasi dan mengirim terpidana ke rutan Jember. Baik, berarti dari langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Sumarno adalah merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Jember sehingga sampai menang dalam upaya kasasi di Mahkamah Agung ya Pak? Iya betul, itu upaya dari Kejaksaan Negeri Jember untuk menegakkan hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi. Meskipun di tingkat pertama kita kalah atau terdakwa dibebaskan, tapi kita tetap berupaya itu dengan upaya kasasi, upaya hukum kasasi, dan alhamdulillah oleh pengadilan kasasi permohonan kami diterima, Mbak. Betul. Baik. Kemudian Bapak Sumarno, apa yang bisa dipetik dari pelajaran atas penanganan perkara ini, Bapak? Ya, yang dapat dipetik kan kita sebagai penuntut umum harus bisa membuktikan dakwaan, dan dalam rangka untuk penegakan hukum, alhamdulillah kita bisa membuktikan dakwaan yang pada tingkat pengadilan tindak pertama itu dibebaskan, tapi alhamdulillah dengan memori kasasi kita, dengan bukti-bukti yang kita yakinkan majelis hakim atau Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini, betul, bisa membuktikan kita dan dinyatakan bahwa terdakwa itu dinyatakan bersalah. Baik. Terakhir Pak Sumarno, bagaimana himbauan dan harapan dari Bapak selaku Kasih Intel dari Kejaksaan Negeri Jember ke depannya? Ya, himbauan kami ini kan artinya jangan sampailah ada perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Artinya cukuplah dengan putusan perkara yang sudah ada ini mempunyai efek jerah pada calon-calon pelaku tindak pidana korupsi selanjutnya. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Sumarno selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jember atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak.